tetap setia. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Marilah kita memilih menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 45 sampai 51 berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi dari ayat-ayat ini firman Tuhan memperingatkan agar kita menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia adalah orang-orang yang diangkat Tuhan untuk memberi makanan kepada jiwa-jiwa pada waktunya. Dengan perkataan lain, mereka itu melakukan pelayanannya dengan setia dan bertanggung jawab sampai Tuhan Yesus datang kembali. Setan mau kita berhenti menjadi hamba yang setia, namun biarlah kita justru semakin bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan benar-benar menjadi hamba yang setia untuk Tuhan. Pada ayat firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus menceritakan mengenai hamba yang menerima talenta untuk dijalankan sehingga beroleh laba bagi tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta menjalankan talentanya dengan baik sehingga beroleh laba 5 dan 2 talenta lagi. Lalu tuannya memuji dia. Kita dapat membacanya dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan dituliskan juga dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi hamba yang setia adalah hamba yang menjalankan talentanya, yang melayani sesuai dengan panggilannya, dan tidak pernah mundur walau apapun tantangannya. Hamba yang setia akan terus berbuah dalam pelayanannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apapun yang terjadi di sekelilingnya dan apapun kata orang banyak tidak dapat menghentikannya. Hamba yang setia akan bersungguh-sungguh hati atas tanggung jawab dan kepercayaan tuannya. Ia bersungguh-sungguh hati juga dalam menantikan kedatangan tuannya yang tidak ia ketahui kapan waktunya
tuannya itu kembali. Tetapi ia terus berjaga-jaga menunggu kedatangan tuannya, setia dalam pelayanannya, sehingga seluruh pelayanannya berbuah bagi Tuhan. Ingatlah Yohanes 15 ayat 16 yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi setiap anak Tuhan yang mau menjadi hamba yang setia haruslah tetap berbuah, yang juga berarti tetap berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan kembali. Setiap anak Tuhan harusnya bersungguh-sungguh hati dalam mengikut Tuhan dan bersungguh-sungguh hati melakukan pelayanannya, sehingga hari lepas hari ia memberi buah yang kekal kepada Tuhan. Kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita perintah agung. Ini berarti kita semua harus memberi buah kepada Tuhan, baik dalam hal menginjil ataupun memuridkan jiwa-jiwa. Setiap kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menginjili jiwa-jiwa harus kita pakai sebaik-baiknya. Biarlah kita selalu digerakkan oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita tidak mementingkan diri sendiri, sehingga kita tidak memakai kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Talenta yang ada pada kita, apakah berupa waktu, tenaga, kesehatan, berkat materi, kedudukan kita, hikmat, dan karunia-karunia rohani, semuanya itu haruslah kita pakai sepenuhnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih-Nya di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan juga sudah menyediakan kuasa-Nya kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan juga memberikan hikmat-Nya kepada kita yang memintanya. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kasih, kuasa, dan hikmat Tuhan tersedia bagi kita agar kita dapat menjalankan penginjilan kepada jiwa-jiwa sepanjang hidup kita, sehingga jiwa-jiwa dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak suka seorang jiwa pun binasa. Dia mau supaya semua jiwa-jiwa sampai pada pertobatan dan diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9 menuliskan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi marilah
kita memilih menjadi hamba yang setia, yakni kita bersungguh-sungguh hati memberitakan firman Tuhan, bersungguh-sungguh hati menantikan kedatangan Tuhan, dan tidak pernah berhenti bekerja buat Tuhan dalam hal penginjilan dan pemuritan. Karena perintah agung juga menyuruh kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ini berarti semua anak Tuhan harus mau dimuridkan dan memuridkan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 2 berkata bahwa kita harus dapat memuridkan, sehingga murid kita dapat memuridkan orang lain lagi. Hamba yang setia akan berusaha sepanjang hidupnya menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, di mana dia akan mematuhi semua perintah Tuhan sepanjang hidupnya. Ia akan menyangkal diri tiap-tiap hari dan mengikut Tuhan, sehingga hari lepas hari ia semakin menjadi seperti Yesus. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sebaliknya, kita dapat membaca mengenai hamba yang tidak setia dan jahat, seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 48 sampai 51. Hamba yang jahat ini tidak berjaga-jaga akan kedatangan tuannya, dan tidak mau bekerja melakukan pelayanannya dengan baik. Ia jahat terhadap hamba-hamba yang lain, makan dan minum bersama pemabuk, yang berarti hanya melampiaskan hawa nafsunya, berjalan dalam kehendak daging. Ia tidak mengasihi tuannya, sehingga ia tidak mematuhi perintah tuannya. Hamba yang demikian akan mendapat murka dan hukuman dari tuannya. Kepada semua orang, Tuhan memberikan pilihan untuk menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat. Marilah kita semua memilih untuk menjadi hamba yang setia dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Janganlah kita menjadi hamba yang jahat. Biarlah kita tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan, memberi makan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa, terus bekerja untuk kerajaan sorga apapun halangannya, karena kita memilih untuk menjadi hamba yang setia. Amsal 19 ayat 22a berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Tuhan Yesus adalah setia. Biarlah kita semua juga tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai Maranatha. Amin.